Introduction. Sistem operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Tijen Darori. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Syekh Zainuddin Ilmi Ajani. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian sistem operasi, fungsi-fungsi sistem operasi, tujuan sistem operasi, dan jenis-jenis sistem operasi. Baik, yang pertama, pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah jenis perangkat lunak yang tampaknya kita tidak dapat mengoperasikan atau menjalankan komputer. Atau lebih jelasnya, sistem operasi itu ibarat penghubung, jembatan, penerjemah. Kenapa kita perlu penerjemah? Karena penerjemah dibutuhkan ketika ada komunikasi dengan dua bahasa yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan lain-lain. Sedangkan komputer menggunakan bahasa mesin. Itulah gunanya sistem operasi. Oke, lanjut. Yang kedua, fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yang pertama adalah manajemen memori. Sistem operasi mengelola memori primer dan sekunder seperti RAM, ROM, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen prosesor. Sistem operasi memfasilitasi manajemen prosesor di mana ia memutuskan urutan proses untuk mengakses prosesor serta memutuskan waktu pemrosesan yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Selain itu, OS berfungsi untuk memonitor status proses, membebaskan prosesor ketika suatu proses dijalankan kemudian mengalokasikannya ke proses baru. Yang ketiga, manajemen perangkat keras. Sistem operasi juga berisi driver untuk mengelola perangkat. Driver adalah jenis perangkat lunak terjemah yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat. Yang keempat, menjalankan aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi lunak yang dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, dan lain-lain. Yang kelima, manajemen data. OS atau sistem operasi membantu dalam manajemen data dengan menawarkan dan menampilkan direktori untuk manajemen data. Kita dapat melihat dan manipulasi file folder. Misalnya, kita dapat memindahkan, menyalin, memberi nama atau mengganti nama, menghapus file atau folder. Yang keenam, mengevaluasi kesehatan sistem. Sistem operasi juga memberi kita gambaran tentang kinerja perangkat keras sistem. Misalnya, kita dapat melihat seberapa sibuk CPU, seberapa cepat data diambil dari hard disk, dan lain-lain. Yang ketujuh, menyediakan antarmuka pengguna. Sistem operasi bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi bisa menjadi GUI, di mana kita dapat melihat dan mengklik elemen di layar untuk melakukan berbagai tugas. Sistem operasi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer bahkan tanpa mengetahui bahasa komputer. Yang kedelapan, manajemen input atau output. Sistem operasi mengelola perangkat input output dan membuat proses input output lancar dan efektif. Misalnya, OS menerima input yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat input dan menyimpan di memori utama. Kemudian OS mengarahkan CPU untuk memproses input ini dan dengan demikian memberi output melalui perangkat output seperti monitor. Yang kesembilan, keamanan. Sistem operasi memiliki modul keamanan untuk melindungi data atau informasi yang tersimpan dalam memori komputer terhadap malware dan akses yang tidak sah. Dengan demikian, OS tidak hanya mengelola data kita, tetapi juga membantu melindunginya. Yang ke-10, manajemen waktu. Sistem operasi membantu CPU untuk manajemen waktu. Kernel OS terus memeriksa frekuensi proses yang meminta waktu CPU.
ketika dua atau lebih proses yang sama pentingnya bersaing untuk waktu CPU, maka waktu CPU diiris menjadi segmen-segmen dan dialokasikan ke proses-proses ini secara round robin untuk mencegah satu proses monopoli CPU. Yang ke-11, pencegahan deadlock. Terkadang sumber daya yang seharusnya digunakan bersama oleh dua atau lebih proses ditahan oleh satu proses karena sumber daya tersebut tidak dapat dilanjutkan. Situasi ini dikenal sebagai deadlock. Sistem operasi tidak memberikan situasi ini muncul dengan hati-hati mendistribusikan sumber daya di antara proses yang berbeda. Yang ke-12 atau yang terakhir, penanganan interupsi. OS juga merespon interupsi yang merupakan sinyal yang dihasilkan oleh program atau perangkat untuk mencari perhatian CPU. OS memeriksa prioritas interupsi, dan jika dirasa lebih penting daripada proses yang sedang berjalan, maka OS menghentikan eksekusi proses saat ini dan mempertahankan keadaan CPU kemudian mengeksekusi proses yang diminta. Setelah itu, CPU kembali ke keadaan yang sama di mana ia dihentikan. Yang ketiga, tujuan sistem operasi. Yang pertama adalah melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah mengharapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer. Karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Yang keempat, jenis sistem operasi. Yang pertama adalah operating system atau basic processing operation system. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini. Pengguna diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu punch dalam bentuk punch dan menyerahkan ke operator komputer. Yang kedua, time sharing operation system. Seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagi waktu prosesor secara bersamaan. Yang ketiga, distribution operation system. Distribution operation system atau sistem operasi terdistribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau CPU untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real time. Yang keempat, network operation system. Seperti namanya, OS ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal atau LAN serta mengelola sumber daya jaringan. Yang kelima atau yang terakhir, real time operation system. Real-time Operation System atau RTOS dikembangkan untuk aplikasi real-time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu singkat. Ya, mungkin ini tentang sistem operasi. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.